Yang akan kita bahas di sini sebenarnya adalah mengapa kita harus membuat media presentasi. Apa tujuannya? Prinsip dasar media presentasi dan keinginan kita dalam membuat media presentasi. Mengapa kita harus membuat media presentasi? Karena semua orang tidak sama, heterogen. Cara mereka belajar, cara mereka menafsirkan informasi yang kita sampaikan itu berbeda-beda. Kecepatan mereka dalam menangkap informasi yang kita sampaikan itu berbeda-beda. Makanya, untuk memfasilitasi audiens kita yang tidak sama, maka kita harus menyiapkan media presentasi agar informasi yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami secara umum, meskipun audiens kita heterogen. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan kita membuat media presentasi. Secara umum, ada 3 tujuan kita membuat media presentasi. Yang pertama, menarik perhatian audiens. Jadi dengan adanya media presentasi yang tadinya mungkin lagi asik sendiri ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya, atau yang tadinya main handphone, tapi dengan menampilkan media presentasi, kita bisa menarik perhatiannya, menarik lirikan matanya ke materi atau informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi dan informasi. Dengan media presentasi diharapkan kita bisa mudah menyampaikan informasi kepada audiens. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi dan informasi. Dengan media presentasi diharapkan informasi yang kita bawakan, informasi yang kita sampaikan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, lebih mudah sampai kepada audiens. Itu tujuan umum media presentasi. Nah, ini salah satu yang penting dalam media presentasi, yaitu prinsip dasar membuat presentasi. Yang pertama, sederhana. Jadi, kita tidak perlu terlalu mementingkan background yang berwarna dan seterusnya. Yang penting adalah penyajian data yang sesuai. Coba kita perhatikan gambar di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di sini terlihat bahwa yang satu memiliki background, yang satunya lagi hanya background putih, tetapi itu lebih mudah untuk sampai kepada audiens. Karena apa? Karena kesesuaian dan kesederhanaan slide presentasi yang dibuat. Jadi tidak apa-apa sederhana, yang penting pesan yang kita sampaikan itu sampai. Yang kedua adalah visual. Visual di sini berhubungan dengan pemilihan grafik yang tepat. Coba dilihat gambar yang ada di sini. Mulai dari segi warna, kemudian penentuan grafik yang digunakan, supaya informasi yang disampaikan tanpa harus dijelaskan, orang sudah mengerti, oh ini maksud dari slide presentasi, dari informasi yang disampaikan oleh narasumber. Itu untuk visual. Yang ketiga adalah kontras. Kontras di sini adalah bukan hanya dari segi warna, tetapi juga dari segi ukuran tulisan. Untuk memberikan penekanan tertentu pada ya tadi termut ya. Jadi kontras ini adalah bukan hanya dari pengaturan warna, tetapi di sini juga pada ukuran tulisan yang ingin kita tonjolkan sebagai informasi penting atau informasi utama dalam satu slide presentasi. Keinginan kita. Nah, ini yang sulit untuk kita kabulkan adalah keinginan. Inginnya kita cepat dalam membuat presentasi, inginnya tidak ribet, dan inginnya keren. Apakah ada cara untuk mewujudkan keinginan kita ini? Nah, itulah yang coba kita sama-sama pecahkan melalui pelatihan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita terbiasa untuk menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Namun, pada pelatihan kali ini, kita akan menggunakan tolong host diperhatikan di mute peserta yang mungkin tidak sempat mute. Lanjut. Jadi
pada pagi hari ini kita akan mencoba sama-sama untuk sharing bagaimana cara menggunakan Focus Sky. Nah, tadi sudah ada video paparan singkat tentang Focus Sky. Kenapa harus Focus Sky? Kenapa pelatihan ini harus Focus Sky? Kenapa tidak PowerPoint saja? Apakah PowerPoint jelek? Tidak. PowerPoint, Microsoft Office PowerPoint tidak jelek. Bagus kok. Focus Sky juga bagus. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Masing-masing memiliki keunggulan sendiri. Nah, lantas mengapa Focus Sky yang harus dilatihkan pada pagi hari ini? Nah, itulah yang kita ingin sama-sama pecahkan. Asumsi awal kita adalah Microsoft Office PowerPoint itu bagus. Cuman untuk pemula dan untuk orang-orang yang tidak terbiasa mendesain dari awal, mulai dari tulisan, warna, background, dan seterusnya, akan kesulitan membuat media presentasi yang menarik menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, karena keluhan-keluhan itulah, karena masalah-masalah itulah, kemudian kita memutuskan untuk memperkenalkan Focus Sky kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena salah satu keunggulan dari Focus Sky adalah memiliki template yang berlimpah, template dan tema yang berlimpah. Dalam tayangan ini Bapak Ibu bisa melihat gambarnya, di sini ada template-template yang bisa digunakan secara gratis, ada juga yang berbayar tapi banyak yang gratis, yang bisa membantu Bapak Ibu membuat media presentasi yang menarik dengan kemampuan desain yang minim. Jadi meskipun kita tidak mempunyai kemampuan desain yang mahir, tidak terlalu mahir menggunakan tools-tools dalam mendesain, tapi dengan bantuan program Focus Sky, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membuat media presentasi yang menarik. Makanya Focus Sky kami ingin perkenalkan kepada Bapak, Ibu. Tapi bukan berarti Microsoft Office PowerPoint tidak bagus. Bagus kok. Tapi kita kembali lagi ke masalah yang tadi, bahwa sasaran kita adalah untuk orang-orang yang sulit dalam mendesain dari awal. Nah, di sini pengertian tentang Focus Sky. Jadi titik karakteristik dari Focus Sky di sini adalah efek transisinya, di mana dia menggunakan efek zoom in, zoom out. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pernah melihat atau menggunakan Prezi, ini mirip dengan Prezi. Tapi saya harus mengatakan bahwa Focus Sky lebih menarik daripada Prezi, karena selain template yang lebih banyak, Focus Sky lebih mudah dan lebih banyak media yang bisa dimasukkan. Oke, ini keunggulannya, gratis, mudah digunakan oleh pemula. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, pemula itu sudah serasa profesional karena kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini. Support input multimedia, jadi hampir semua unsur-unsur multimedia mulai dari teks, gambar, video, audio, kemudian SWF atau animasi itu bisa kita kombinasikan di dalam media presentasi menggunakan Focus Sky. Nah, selamat mencoba. Mari kita sama-sama belajar bagaimana membuat media presentasi dengan menggunakan Focus Sky. Untuk menggunakan Focus Sky, Bapak Ibu silakan install di laptop atau komputernya. Nama websitenya itu adalah focussky.com. Mungkin di link yang diberikan oleh panitia bisa juga di-download melalui link tersebut. Saya coba share. Ya, di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa melihat website resminya adalah focussky.com. Nah, silakan dicatat mungkin focussky.com. Nah, di sini untuk mendownload Focus Sky versi terbaru. Nah, kenapa harus versi terbaru? Dengan menggunakan Focus Sky versi terbaru, Bapak Ibu bisa mendownload semua template yang ada di Focus Sky. Sementara jika kita menggunakan versi Focus Sky yang tidak terbaru atau yang versi lama, masih ada beberapa template yang kita
tidak bisa gunakan. Dan setelah kita memilih, apabila kita memilih template tersebut, maka diminta untuk mengupgrade. Setelah Bapak Ibu download, kemudian install, maka akan muncul di di desktop atau di menu Start Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan, jadi kalau Bapak Ibu klik Start, kemudian klik Focus Sky, ketik Focus Sky, itu akan langsung muncul program Focus Sky yang telah Bapak Ibu install. Nah, sebelum saya masuk ke program Focus Sky, saya ingin menampilkan beberapa contoh media Focus Sky, media presentasi Focus Sky yang telah tervalidasi. Jadi sebenarnya saya pernah membuat media pembelajaran menggunakan Focus Sky 3 yang sudah tervalidasi oleh ahli. Yang ini salah satunya. Ini mata pelajaran IPS, materi kenampakan alam Indonesia. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa apa sih yang bisa dibuat di Focus Sky. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi efeknya adalah transisi zoom in dan zoom out. Di sini juga dikombinasikan dengan video pembelajaran tentang ASEAN. Ya. Di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita buat. Ini juga salah satu contoh media pembelajaran. Nah, kami buat menggunakan Focus Sky dan juga sudah tervalidasi. Whiteboard animation, yaitu Sparkle Video Scribe. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya, Focus Sky. Bapak Ibu, kalau kita pertama kali membuka Focus Sky, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Template-template yang muncul di halaman awal ini adalah template-template yang bisa di-download secara gratis. Namun syaratnya adalah Bapak Ibu harus online terlebih dahulu. Nah, setelah di-download, setelah mendownload beberapa template tersebut bisa digunakan meskipun secara offline. Jadi silakan Bapak Ibu klik template-template yang Bapak Ibu ingin download, kecuali yang bertanda Pro seperti ini. Kalau kita menggunakan versi yang gratisan, tulisan yang sudut kanan atas Pro ini tidak bisa kita download. Tapi tenang saja Bapak Ibu, banyak kok tema-tema, template-template yang bisa digunakan secara gratis, jadi sangat berlimpah. Misalnya saja saya sudah mendownload salah satu tema ini, Welcome Back to School. Ada beberapa tema yang sudah saya download secara online. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload template harus online dulu. Jadi kalau kebetulan ada di Warkop atau ada di tempat yang akses WiFi gratis, buka Focus Sky kemudian download template sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita offline, anggaplah kita offline, kita membuka Focus Sky, kita langsung ke menu ini, Use Template. Use Template. Nah, inilah template-template yang sudah kita download sebelumnya. Sisa kita edit, sisa kita buka dan edit. Itu kalau Bapak Ibu ingin menggunakan template. Tapi kalau misalnya ingin belajar bagaimana membuat media presentasi menggunakan Focus Sky tanpa menggunakan template, caranya juga ada di bagian sini, New Empty Project. Nah, New Empty Project ini adalah pilihan untuk membuat media presentasi Focus Sky secara blank atau tanpa desain sebelumnya, tanpa template sebelumnya. Bisa kita pilih model project setting kita, kemudian template background awal
yang kita ingin gunakan, kemudian klik create. Itu kalau misalnya kita menggunakan new blank. Misalnya saya coba ya, misalnya ini, kemudian slide-nya ada 12, kita pilih satu, kemudian kita klik create. Nah, langsung jadi. Nah, sisa kita desain, tapi dia masih sangat polos. Sangat polos. Belum ada teks, belum ada gambar. Semuanya pengaturannya dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Misalnya kita coba preview. Jadi sangat sederhana jika kita menggunakan blank atau empty project. Nah, ini untuk membuat media presentasi menggunakan Focuskai dengan pilihan empty project atau slide blank. Selanjutnya kita kembali ke menu home. Kita tidak perlu save saja. Nah, kita akan menggunakan Focuskai dengan menggunakan template. Misalnya saya memilih template ini, Welcome Back to School versi 2. Kita klik, ini offline ya, karena ini sudah saya download sebelumnya waktu ada koneksi internet. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, sebelum kita edit semua yang ada di sini, jadi semua objek-objek, teks, gambar yang ada di sini semuanya bisa diedit. Background pun bisa diganti sesuai dengan keinginan. Kita coba preview dulu. Preview, seperti apa sih tampilannya? Jadi seperti ini tampilannya. Yang ada di template ini. Jadi inilah karakteristik dari media presentasi Focuskai, zoom in, zoom out. Nah, semua teks-teks, objek-objek yang ada di dalam template bisa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian edit sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak, Ibu. Mari kita edit satu persatu. Kita mulai dari slide pertama. Di slide pertama ini ada objek, ini bisa diganti Bapak, Ibu sesuai dengan keinginan. Kalau misalnya ingin memasang gambarnya juga bisa. Oke, pertama kita mengedit tulisan dulu, Bapak Ibu. Untuk mengedit tulisan ini, silakan diklik, kemudian diklik 2 kali, cepat ya, klik kiri 2 kali. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa ubah, bisa edit sesuai dengan kebutuhannya. Saya selamat datang. Kemudian ini karena berbahasa Inggris kita ubah juga sekolah. Kita bisa atur mulai dari ukuran sampai dengan warnanya. Di mana posisinya setiap Bapak Ibu mengklik menu tertentu, misalnya menu objek tulisan ini, maka pengaturan teks, pengaturan tulisan akan muncul pada bagian ini Bapak Ibu. Bagian ini. Di sini adalah pengaturan-pengaturan untuk teks mulai dari jenis huruf. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti jenis hurufnya ke jenis huruf yang lain. Dan seperti ini. Kemudian ukurannya kita mau perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Untuk memindahkan silahkan posisikan kursor Bapak Ibu ke bagian dalam dalam objek atau tulisan. Kemudian klik kiri tahan dan geser sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Datang di, kemudian yang di bawah juga kita ubah jenis hurufnya. Oke, sebentar lagi sekolah. Sedikit. Kita atur posisinya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Warna juga bisa kita ubah di sini. Kalau misalnya ingin diubah, perhatikan Bapak Ibu disesuaikan dengan warna latar belakang supaya tulisan masih tetap mudah dibaca meskipun peserta atau audiens kita berada atau duduk di bagian belakang. Oke, untuk teks sudah kita edit. Kemudian selanjutnya kita ingin mengedit gambar. Kalau misalnya gambar ini ingin diganti, sisa Bapak Ibu hapus saja dengan cara mengklik ini, delete object.
Untuk membatalkan perintah sebelumnya, Ctrl Z saja atau undo. Jadi undo, Ctrl Z, akan muncul kembali. Untuk mengatur gambarnya, Bapak Ibu bisa posisikan kursor ke bagian sudut gambar. Silakan diklik, tahan, tarik ke dalam untuk memperkecil, dan tarik keluar untuk memperbesar. Di sini juga ada pengaturan gambar, Bapak Ibu. Sangat mudah untuk digunakan. Silakan pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Pada bagian bawah, kita juga bisa mengatur opacity-nya. Opacity-nya ini adalah tingkat kejelasan gambar. Jadi bisa diburam-buramkan seperti bayang-bayang atau ingin solid. Nah, biasanya kalau kita membuat media presentasi, ada logo yang ingin kita masukkan. Kalau begitu kita coba memasukkan gambar dari awal. Ada di menu insert, Bapak Ibu. Menu insert. Untuk menambah teks baru, bisa langsung klik saja teks. Kita coba tambah teks dulu, Bapak Ibu. Tambah teks. Kemudian posisikan, misalnya kita posisikan di sini. Kita tulis nama pembuat media presentasi ini misalnya. Nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang membuat, misalnya nama lengkap, kemudian silakan diatur. Kemudian posisikan sesuai dengan keinginan. Nah, setelah itu, teks sudah masuk, jadi itu untuk menambah teks baru. Selanjutnya menambah gambar. Tadi teks sudah, selanjutnya gambar, image. Cari di mana gambar atau logo institusi yang ingin Bapak Ibu masukkan. Misalnya saya menggunakan logo UNM. Di sini ada dua warna Bapak Ibu. Karena saya menggunakan latar yang gelap, makanya saya menggunakan warna logo putih supaya terlihat lebih jelas. Ini gambarnya sudah masuk. Karena terlalu besar, ingat untuk mengatur posisi gambar, arahkan kursor ke bagian sudut gambar tersebut. Kemudian kita perkecil sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Posisikan ini misalnya di bagian sini. Bisa juga di bagian bawah sesuai dengan tulisan sini. Bisa ditambahkan teks misalnya untuk menulis nama sekolah atau nama institusi Bapak Ibu. Ya, kita tambah teks lagi. Teks di bagian sini. Prodi pendidikan. Kita atur posisinya supaya terlihat lebih rapi. Dan kita oke. Ya. Kita atur posisi tulisan dan warnanya. Warnanya kalau masih tetap putih bisa, kalau misalnya mau diganti dengan warna lain, juga bisa diganti sesuai dengan keinginan. Misalnya kita mau warna kuning. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak sesuai, kita kembali lagi ke warna yang sebelumnya. Jadi sesuaikan saja Bapak Ibu warna, kemudian jenis tulisan dan ukuran tulisan, baik itu gambar maupun huruf yang ingin digunakan. Nah, kita sudah memasukkan teks, kita sudah memasukkan gambar. Untuk halaman awal ini cukup mungkin ya. Kita menuju ke slide 2. Di sini ada tulisan selamat pagi. Mungkin semacam salam pembuka. Kita kembali bisa edit tulisan ini. Bisa juga dengan mengklik ini edit teks. Bisa juga dengan cepat klik kiri tahan. Kemudian
pagi. Nah, Bapak Ibu, ini kan kalau dilihat fontnya seperti tulisan kapur ya. Jadi ini cuma font Bapak Ibu. Kalau misalnya di laptop Bapak Ibu belum ada font seperti ini, nama fontnya itu adalah Cabin Sketch. Cabin Sketch. Jadi Bapak Ibu bisa catat, kemudian download font tersebut. Jadi seolah-olah seperti tulisan kapur. Nah, apalagi yang bisa kita masukkan, Bapak Ibu? Saya kita arahkan dulu di sini, kasih ruang di sini. Kita mau memasukkan tadi sudah gambar, sudah tulisan. Kita coba ingin memasukkan video. Video dulu ya. Kita masukkan video. Video ini. Jadi mungkin ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan video, caranya sama kayak tadi, saya ulang ya. Klik menu insert, kemudian pilih video. Nah, cari di mana videonya Bapak Ibu. Ada di download, dokumen, picture, video, atau di D, atau di E. Silakan dicari di mana letak video yang ingin dimasukkan. Kebetulan saya ada di dokumen, kemudian aset, pilih video tersebut. Nah, kalau tampilan videonya agak besar atau agak kecil, silakan diatur ukurannya dengan mengarahkan kursor ke bagian sudut video tersebut atau objek tersebut. Kita perbesar, kita atur posisinya seperti ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengklik gambar atau objek atau video ini, kembali pengaturan video di sebelah kanan Bapak Ibu akan muncul. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah menu when to play, when to stop. Jadi kapan video ini berjalan dan kapan video berhenti. Pengaturan awalnya adalah ketika frame enter frame, artinya ketika masuk di slide 2, maka video akan secara otomatis berjalan tanpa harus diklik. Atau kalau misalnya ingin diklik dulu baru berhenti. Misalnya saya mau pilih diklik, nanti diklik baru nyala, nanti terplay, baru diklik, baru terstop. Setelah itu kita ke slide berikutnya. Jadi tadi cara memasukkan video. Kita ke slide 3 lagi Bapak Ibu. Kita edit kembali. Misalnya dengarkan suara instrumen. Kita memberikan instruksi kepada audiens untuk mendengarkan instrumen musik. Oke. Atau posisinya tulisan ini supaya pas. Nah, di sini kita mau memasukkan musik. Caranya sama, klik menu insert, kemudian pilih musik. Nah, di sini ada musik. Nah, di sini cari di mana musik Bapak Ibu ya simpan, kemudian ingin masukkan ke dalam presentasi, silakan dicari Bapak Ibu. Saya kembali, saya simpan di aset. Jadi, saya kebetulan sebelum membuat media presentasi kan biasanya kita sudah persiapkan, oh gambar ini yang ingin saya masukkan ke dalam slide presentasi, musik atau suara ini yang saya ingin masukkan ke dalam media presentasi. Sehingga ketika membuat media presentasi kita tidak pusing lagi, tidak lagi mencari di mana ya posisi gambar atau musik atau objek lain yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam slide media presentasi. Nah, misalnya saya posisikan di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya tombol ini atau musik ini ingin tidak menonjol, tidak ingin ditonjolkan, nah Bapak Ibu bisa mengaturnya di bagian sini. Di bagian opacity-nya Bapak Ibu bisa buramkan seperti ini. Misalnya saya buramkan. Kemudian untuk modelnya, stylenya Bapak Ibu bisa mengganti warna. Ada 2 skin yang ditawarkan, ada warna pink, ada warna hijau. Misalnya ini kita mau ubah warna biru. Jadi dia sedikit tergradiasi seperti ini.
Ya, seperti itu. Jadi, lebih menarik jika melakukan kombinasi warna. Seperti ini misalnya. Atau warna lain sesuai dengan keinginan. Seperti ini. Nah, posisinya ini kita bisa atur dan edit sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini. Saya mau sedikit memodifikasi desain ini. Misalnya seperti ini. Kemudian supaya lebih lebih menarik saja dilihat misalnya. Kemudian ini saya posisikan di bagian sini. Jadi seolah-olah tombol musik ini dipegang oleh si rabbit ini. Jadi bisa kita atur seolah-olah musik ini dikendalikan oleh gambar ini. Jadi ada di sini. Di sini kita agak terangin sedikit. Ya. Nah, sama halnya dengan video. Kapan musik ini terplay? Nah, di sini ada, tolong diperhatikan. When to play, when to stop. Kita pilih, klik saja. Oke. Setelah itu kita ke slide berikutnya. Sudah beberapa objek kita sudah masukkan. Di sini kita juga bisa memasukkan animasi SWF. Nah, animasi SWF ini adalah jenis animasi yang bisa kita masukkan, tapi dengan format SWF. Biasanya kalau kita membuat atau mendownload di Google, bisa diperjelas dengan mengklik animasi SWF. Misalnya apa ya? Saya coba cari-cari. Saya pernah membuat sepertinya di bagian sini. Mudah-mudahan bisa dikombinasikan di sini. Nah, ini. Ini adalah kuis sebenarnya, tapi dalam bentuk SWF. Mudah-mudahan bisa digunakan di sini. Ini kita hapus saja. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang sinkron dengan gambar misalnya. Ini kan contoh saja ya Bapak Ibu. Supaya kita tahu fungsi dari menu-menu ini seperti ini. Saya geser dulu si kelinci-kelinci ini. Kita atur posisinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya file SWF, di bagian sini Bapak Ibu ini, menu-menu di sini, jadi ada menu di sini, disediakan juga SWF oleh Focuskai. Jadi ada animasi-animasi SWF yang bisa digunakan kalau misalnya ingin memasukkan variasi-variasi animasi dalam bentuk SWF. Tapi pilihan-pilihan ini hanya muncul kalau Bapak Ibu lagi online. Nah, misalnya saya pilih yang kalau kelinci itu temannya siapa ya? Apa ya? Segala ini saja. Kita klik, nah ini sudah masuk. Jadi ada beberapa objek SWF animasi yang bisa kita gunakan. Kita sisipkan di sini saja supaya lucu-lucuan. Jadi tapi perhatikan juga ya Bapak Ibu, ini kan contoh. Maksudnya adalah jangan sampai kita membuat sebuah media presentasi terlalu banyak animasinya sehingga materi yang kita ingin sampaikan itu tidak sampai karena peserta didik lebih fokus pada animasi. Jadi berikan animasi desain yang pas sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Lanjut ke slide berikutnya. Sudah banyak unsur-unsur multimedia yang kita sudah masukkan. Kira-kira apa lagi yang bisa kita masukkan di bagian sini? Saya hapus teksnya. Saya ingin ganti dengan di sini ada Smart Art. Smart Art ini kalau di Office ini seperti peta konsep yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Silahkan klik saja seperti ini misalnya. Nah, kemudian akan masuk. Sama halnya karena ini mungkin Bapak Ibu sudah biasa gunakan di Office, kita langkai saja.
apalagi yang bisa, di sini juga ada simbol. Simbol juga ada di menu Office, sama halnya di sini ada simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Caranya sama, sisa diklik. Seperti ini sudah masuk. Lanjut kita, di sini salah satu yang penting adalah formula. Jadi meskipun ini media presentasi di luar Office, dia tetap menyediakan menu untuk memasukkan rumus. Jadi meskipun mata pelajarannya itu eksak yang memerlukan kombinasi rumus, kita bisa masukkan. Misalnya untuk akar, jadi di sini misalnya 4, 1. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah masuk. Warnanya juga kita bisa atur, misalnya biru. Kemudian kalau misalnya ini salah, kita bisa edit di formula editor. Ini untuk matematika. Kalau misalnya bilangan kimia, kalau bilangan kimia biasanya kan nama-nama senyawa. Bapak Ibu bisa pilih yang seperti ini modelnya. Misalnya ini H2, kemudian kurang lebih seperti itu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau membuat nama senyawa. Misalkan Bapak Ibu atur warnanya, kemudian opacity-nya seperti ini. Ini sudutnya bisa juga diatur di sini. Oke, untuk formula sudah, kita ke slide berikutnya lagi Bapak Ibu. Ini sudah 6 slide. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Sesederhana seperti Bapak Ibu melihat saya menggunakan ini, jadi sangat mudah Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu kalau sementara tidak menggunakan laptop pasti sudah sangat panas ingin mencoba, gimana ya caranya menggunakan ini. Di sini juga Bapak Ibu ada chart atau grafik. Jadi ada chart dan grafik yang Bapak Ibu bisa gunakan. Caranya sama Bapak Ibu. Misalnya saya hapus dulu satu objek ini. Kemudian saya masukkan satu grafik. Caranya sama, klik menu insert, pilih chart, kemudian ini grafik. Nah, ini sudah masuk. Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Di sini datanya sudah ada secara default. Bapak Ibu sisa ganti datanya. Bisa tambahkan, bisa dikurangi. Caranya ada pengaturan chart di samping kanan seperti biasa, kemudian edit. Kalau mau ganti grafik bisa, misalnya grafik batang, kemudian titik, garis, kombinasi, kemudian untuk membandingkan. Misalnya tadi lingkarannya. Oke. Kemudian edit data. Nah, edit data ini misalnya ini produk satu, produk misalnya pertumbuhan tanaman di gunung misalnya. Jadi ini tanaman-tanamannya, jenis tanamannya ini tahunnya. Jadi kan biasanya grafik seperti itu. Warnanya Bapak Ibu bisa ganti di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah semua pengaturan selesai, kemudian klik OK. Nah, coba kita ubah sedikit ya Bapak Ibu. Misalnya produk ini kita ubah jagung. Apalagi kalau di gunung, yang umum saja ya, padi, kemudian bawang. Ini kuartet ini misalnya tahunnya ini contoh saja Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mungkin datanya seperti apa. Kemudian warnanya juga bisa diganti. Kita ganti warnanya yang agak terang karena posisi dari background kita agak gelap. Pas, ini lebih tulisannya kita ubah ke warna putih. Nah, ini sudah sedikit lebih terang. Nah, ingat Bapak Ibu di slide pertama saya bahwa penyajian data yang sesuai. Karena ini kita terlalu banyak, artinya membandingkan yang tepat, grafik yang tepat adalah grafik ini. Nah, ini terlihat jelas bahwa misalnya di tahun 2017 ada 3 jenis tanaman yang kita ingin bandingkan, maka kita pilih grafik yang sesuai Bapak Ibu. Ini kita hapus saja kalau misalnya kita tidak butuhkan, klik kemudian tekan del atau klik ini.
Ini bisa kita edit tulisannya. Ya. Oke, untuk grafik cukup. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apalagi yang bisa kita masukkan. Ada menu roles. Nah, yang menarik di sini salah satu keunggulan menu yang bisa dimasukkan di sini yang tidak ada di media presentasi lain adalah roles. Jadi ini roles. Roles ini adalah aktor-aktor yang bisa Bapak Ibu masukkan flash dalam bentuk flash. Jadi dia bergerak sesuai dengan bisa dimasukkan untuk mendukung presentasi Bapak Ibu. Misalnya saya pilih salah satu roles. Jadi dia bahasakan roles. Di sini ada 6 yang free yang bisa digunakan. Misalnya saya hapus dulu satu ini supaya lebih pas, kelihatan lebih pas. Kita arahkan seperti ini, kita atur, sediakan space untuk roles-nya, kita perkecil. Anggaplah ini adalah penjelasan yang seolah-olah dijelaskan oleh roles. Jadi di sini ada menu roles, bisa juga melalui menu insert. Kita klik roles yang kita inginkan. Nah, ini sudah masuk. Kita atur ukurannya dan posisinya sesuai dengan jadi, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang membuat presentasi atau kalau belum sudah penasaran ingin membuka dan membuat secara langsung. Nah, ini flash aktor atau roles yang bisa digunakan secara gratis. Ada juga yang berbayar, tapi yang gratis sudah cukup kok Bapak Ibu untuk mendukung media presentasi Bapak Ibu. Jadi Microsoft Office PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan selama ini jangan salah loh, itu berbayar loh Bapak Ibu. Jadi bisa jadi selama ini kita gunakan yang berbayar namun secara ilegal. Kalau Focus kayak beda Bapak Ibu. Focus kayak memang ada versi gratisnya yang Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya rata kiri ini kurang menarik, Bapak Ibu bisa atur rata kiri kanan supaya lebih rapi dilihat. Selanjutnya apalagi ya yang bisa kita masukkan di menu insert. Di sini ada beberapa file yang bisa kita masukkan. Silakan dipilih file-file apa yang sesuai. Tapi biasanya file-file ini akan aktif jika Fokusnya ini terintegrasi dengan program-program tersebut, misalnya Photoshop, PDF, atau Office. Nah, di menu lain kita bisa membuat tombol, Bapak Ibu, tombol dengan memanfaatkan shape dan link. Nah, misalnya di bagian slide 8 ini, saya ingin membuat tombol ke halaman tertentu. Misalnya saya buat dulu shape-nya. Saya pilih yang ini saja. Saya buat kotaknya. Ini. Oke. Selanjutnya di sini ada menu border. Saya di sini bordernya saya tidak ingin kasih border. Bapak Ibu bisa atur opacity dari border itu 0 supaya tidak terlihat. Nah, kemudian kita masukkan teks. Nah, ini ada teks. Add text, kita klik. Nah, itu sudah ada di dalam teksnya. Kita kita tulis home.
Nah, setelah dibuat, secara otomatis dia akan menyimpan teks tersebut, menggabungkan antara teks dengan shape ini. Jadi kalau misalnya ingin diedit, dibuat dari awal lagi, Bapak Ibu. Makanya jika ingin memanfaatkan fasilitas ini, Bapak Ibu pisahkan saja teks dengan objek ini. Kemudian kita tambahkan teks di bagian dalam ini. Misalnya kembali ke awal, misalnya kita ingin buat tombol seperti ini. Kita posisikan di bagian tengah. Nah, ini kan belum ada belum aktif linknya. Nah, kita bisa masukkan link. Kalau di PowerPoint itu hyperlink atau action ya. Klik link, kemudian kita buat kotak link sesuai dengan ukuran tombolnya seperti ini. Di sini capacity-nya karena kita sudah buat tombol, kasih 0 saja Bapak Ibu. Kasih 0. Kemudian link tuh karena yang kita pilih, jadi di sini bisa melink ke beberapa jenis file, misalnya ke halaman web, kemudian link to page. Link to page ini adalah frame atau slide yang ada di dalam fokus kayak ini. Kemudian link to file tertentu, file apapun itu, folder, gambar, musik, dan video. Jadi kita bisa melink. Dan kita ingin ke halaman tertentu. Kita pilih select frame. Kita ingin ke halaman ini. Halaman 2 yang ada tulisan selamat pagi. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ada pengaturannya. Jadi ketika kita klik home, akan ke halaman 2. Nah, untuk menu insert cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri menu-menu insert. Selanjutnya ada menu background. Ini baru satu menu. Jadi memang intinya ada di menu insert kok. Kalau background ini, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengganti backgroundnya, ada gambar, ada warna, ada 3 dimensi, dan ada background video. Ingat Bapak Ibu, semakin bagus backgroundnya, misalnya ke video, berarti presentasi itu akan semakin berat. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya menggunakan background video ini di contoh media presentasi yang saya buat tadi. Saya menggunakan video ini. Kemudian ada animation. Nah, animation ini adalah untuk memberikan animasi ke objek yang ada di slide presentasi Bapak Ibu. Ini juga kelebihan dari fokus kayak dibandingkan dengan misalnya yang sejenis fokus kayak ini Prezi ya. Di Prezi tidak ada menu animasi. Sementara ini ada menu animasi. Jadi animasi ini cuma ada di PowerPoint dan fokus kayak. Misalnya ini tulisan selamat datang. Tulisan selamat datang ini kita bisa kasih efek. Dia efeknya misalnya ini lebah atau ini semacam ledakan ya. Ini juga kita kasih efek. Ini contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan, tapi perhatikan sasaran audiens Bapak Ibu. Jangan sampai tidak sesuai antara animasi yang kita coba sampaikan, yang coba kita tampilkan dengan usia dari, nah ini seperti ini, selamat datang. Nah, jadi seperti itu animasinya. Saya sangat suka menggunakan pengaturan after previews. Jadi dia secara otomatis bergantian muncul animasinya tanpa harus diklik. Sementara kalau with previews, dia bersamaan muncul animasinya tanpa harus diklik. Jadi beda ya, kalau after previews itu bergantian. Sementara kalau klik, itu nanti di next baru dia muncul secara beraturan. Jadi next, selamat datang yang muncul, next, pola yang muncul. Jadi saya suka pilih after previews. Terserah Bapak Ibu pengaturannya seperti apa.
Begitu pula dengan slide yang lainnya kalau misalnya ingin diberikan pengaturan efek. Oke, kita kembali ke pengaturan lainnya. Di sini juga ada interaction. Interaction ini misalnya di Selamat Pagi, selain memberikan efek, jadi selain ada efeknya, kita juga bisa memberikan interaction. Saya coba kasih efek dulu ya Selamat Pagi. Kita mau gabung interaction dan efek. Misalnya di lebah. Pilih after previous. Nah, setelah itu kita kasih interaction. Ini interaction menu baru ya, menu baru di sini. Nah, di sini kita klik add interaction. Nah, setelah kita klik add interaction, kita pilih objeknya. Misalnya ini. Oke, text. Misalnya ketika over itu ketika kita mengarahkan kursor ke bagian ini, apa yang terjadi. Nah, lagi. Kemudian pilih misalnya animasi. Kita mau kasih animasi. Animasi ada ini ya, ada garis yang lewat. Kemudian save. Nah, kita mau coba lihat sebentar menu interaction ya. Di menu option ada menu option. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur misalnya yang membuat siapa, misalnya tulis nama Bapak Ibu, tulis emailnya, kemudian websitenya apa kalau ada, kemudian share settingnya di sini boleh tuliskan deskripsi tentang media ini. Kemudian preloader ini adalah di sini misalnya titelnya apa, misalnya bisa nama, bisa nama presentasinya. Ini bisa diganti misalnya tunggu, nanti dilihat sebentar posisi ini di mana. Kita ganti jangan 600 materi. Exhibition setting ini model untuk tombol, posisi tombolnya, jadi ada di bawah, ada seperti ini yang saya pilih di bawah. Logo, kalau misalnya ingin memasukkan logo, yang lain biarkan ke pengaturan awal, atau kalau ingin dicoba, nanti dicoba sendiri. Yang penting yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian klik save. Nah, di sini preview tadi untuk mempreview, kemudian save project. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, jangan lupa untuk men-save projectnya. Kita simpan dulu projectnya, misalnya di dokumen, kemudian kita kasih nama materi, kita save. Oke, projectnya sudah tersimpan, dan besok lusa, kalau Bapak Ibu ingin menampilkan atau mengedit, itu masih bisa. Cara menyimpan Bapak Ibu. Oke, sudah. Ya, masih. Ini lumayan ya, ada 60 peserta. Oh, saya coba buka ulang. Mohon maaf Bapak Ibu, karena versi yang saya gunakan itu 2018. Mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa masih. Mestinya saya harus update. Ini juga kalau misalnya tiba-tiba aplikasi kita close program, Bapak Ibu tenang saja, karena Bapak Ibu bisa membuka kembali terakhir pengaturan. Jadi di sini bahwa kamu membuka proyek kamu terakhir itu belum di save.
apa kamu ingin membukanya kembali? Yes. Klik open now. Maka presentasi yang kita telah buat tadi sebelumnya, meskipun kita sudah keluar, itu akan terbuka kembali. Ya, oke. Cukup menegangkan, ditunggu. Oke, selanjutnya ada menu publish. Menu publish ini adalah untuk mempublish fokus kayak ini ke dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk video atau dalam bentuk HTML dan seterusnya. Nah, cuman Bapak Ibu, kalau kita menggunakan yang versi gratisan, menu publish ini tidak bisa digunakan. Jadi ada dua cara menu publish ini aktif. Pertama, Bapak Ibu membeli lisensinya melalui Focuskai, atau Bapak Ibu mencari cracknya, mencari lisensinya, keygennya istilahnya di internet atau di Google, manakala ada yang mempunyai crack atau keygen Focuskai sehingga bisa dipublish dalam bentuk excerpt video dan yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi seandainya kita tidak menemukan itu, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan aplikasi ini, mempresentasikan aplikasi ini, atau membagikannya ke siswa lain, tapi dengan catatan mereka juga harus menggunakan punya aplikasi Focuskai. Sementara kalau kita publish, misalnya Excel, meskipun mereka tidak memiliki aplikasi ini, mereka tetap bisa buka. Itu sebenarnya keunggulannya untuk jadi publish. Tapi kalau misalnya tidak, mereka hanya bisa membuka kalau misalnya kita bagikan apabila mereka memiliki aplikasi ini, atau kita ingin mempresentasikan di depan kelas, Bapak Ibu cukup menampilkannya melalui aplikasi ini lalu klik preview. Jadi oke, saya perhatikan ya, yang tadi diedit di option itu muncul materi 1 tunggu. Jadi seperti itu maksud dari opening yang tadi. Tadi juga kalau kita ini otomatis muncul animasinya. Kalau kita next lagi, di sini ada lagi animasi yang akan muncul. Animasi lebah. Ada lagi interaction yang tadi sudah kita atur ya Bapak Ibu. Ini lumayan lama animasinya. Perhatikan durasi animasi Bapak Ibu supaya sepertinya interaction itu yang tidak tersimpan, tidak terekam ya pada saat keluar. Kita tambahkan interaction dulu. Ya, karena tadi sempat close program, sepertinya interaction itu yang tidak terekam. Interaction, oke, ketika diklik, jadi maksudnya seperti ini. Teks ini adalah objeknya. Ketika mengklik apakah mengklik ini akan muncul animasi ini, atau cukup mengklik ini lagi animasinya akan muncul. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi teksnya tetap ini, triggernya, kemudian animasinya kita pilih, kita kasih 5 detik, kemudian save. Lama juga ya. Kita mau lihat hasilnya. Keren. Oke, next. Ini nih. Kalau katanya kalau kita klik ini, itu akan muncul interaksi. Jadi itu maksud dari interaction Bapak Ibu. Kalau kita klik seperti ini akan muncul. Jadi kalau misalnya ada satu poin atau satu kata yang menjadi titik fokus Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bisa diaktifkan interaksinya. Di sini ada video Bapak Ibu, bisa di play seperti ini. Klik. Ini ada suaranya. Mudah-mudahan kedengaran.
Mikrofon. Tidak tahu apakah suara dari video ini kedengaran. Di sini ada suaranya. Di sini ada video. Kemudian selanjutnya ada ini musik. Jadi ada tahan kedengaran ya suaranya. Ini pengaturannya nanti di klik baru terstop. Kita tidak usah matikan. Ini ada file SVN. Ternyata aktif Bapak Ibu. Ini saya buat quiz. Quiz ini saya buat di, saya matikan dulu ya maksudnya. Jadi quiz ini sebenarnya saya buat di iSpring Quizmaker. Saya save dalam bentuk SWF dan ternyata bisa berjalan di sini. Saya baru pertama kali coba juga mengkombinasikan kuis tersebut ke dalam ini. Jadi kita klik mulai, kita jawab sesuai dengan ini. Acak saja ya Bapak Ibu. Yang kita jawab. Katanya terjadi 2 kesalahan. Jadi ini ada kesempatan menjawabnya. Nah, tersisa 1 kesempatan. Bisa jawab lagi. Sorry. Jawab. Kita mau coba lihat hasilnya ya sampai selesai. Ini sangat kecil tombolnya dan tertutup oleh animasi ini, makanya saat salah klik maka dia akan ternext. Ya, lihat hasil. Kamu tidak lulus ya benar. Jadi kita bisa mereview juga kalau Bapak Ibu menggunakan iSpring Quizmaker. Di sini ada kunci jawabannya. Jadi ini kunci jawaban untuk ini, kunci jawaban untuk ini di sini, dan kunci jawaban untuk ini di sini. Oke, Bapak Ibu, ini untuk kita next lagi. Jadi sangat sangat support dengan berbagai unsur multimedia. Di sini tadi kita masukkan akar dan bilangan senyawa kimia. Nah, lihat kalau kita menggunakan grafik di dia untuk pertama kali terpreview, dia ada animasinya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Bisa juga ditambahkan animasi lain yang ada di menu animation. Selanjutnya ada flash actor ini. Kita mau ngecek saja. Ini terakhir tombol yang kita buat, kita mau ke halaman 2 tadi ya, yang ada video. Kita klik ya ke halaman 2 yang ada video. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan tentang fokus K ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Mungkin dari ada peserta pertanyaan mengenai pelatihan media presentasi Fokus Kai.
Silahkan. Mungkin ada pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari Saudara Sofan tadi sudah terjawab pada saat materi berlangsung. Dan ada pun pertanyaan dari Saudara Khairul Rizal, yaitu apakah ada versi untuk mobile-nya? Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta audiens. Oke, mengomentari tentang pertanyaan dari Pak Khairul Rizal tentang versi mobile untuk aplikasinya. Jadi untuk Focus Key ini hanya bisa digunakan di laptop atau MacBook. Bapak Ibu bisa cek langsung ke website resminya, karena sampai saat ini kami belum menemukan membuat media presentasi dalam hal ini yang bernama Focus Key di versi Android. Cuman sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di bagian sini, di menu publish-nya ini, saya share lagi ya Focus Key-nya. Di bagian publish ini sebenarnya ada HTML5 dan ada video. Dua luaran ini, dua output ini sebenarnya Bapak Ibu bisa share kepada perangkat lain, misalnya kepada siswa yang menggunakan smartphone. Jadi kita publish dalam bentuk video. Cuman itu lagi masalahnya Bapak Ibu, karena kita menggunakan versi gratisan, akhirnya ini tidak aktif. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ada dua cara Bapak Ibu mencari versi Pro-nya. Pertama dibeli secara langsung atau mencari crack-nya di Google. Bapak Ibu, memang sampai saat ini sangat sulit ditemukan. Sempat pernah ditemukan satu crack untuk Focus Key, tapi itu versi 2 dan itu sangat tidak mendukung berbagai menu di versi terbaru, misalnya flash aktornya tidak aktif, template-nya terbatas, menu-menu yang bisa tema-tema yang bisa kita gunakan itu sangat sedikit, sehingga saya memutuskan untuk kembali saja ke versi gratis tetapi terupdate, karena banyak template yang bisa digunakan meskipun memang kekurangannya tidak bisa dipublish. Itu pertanyaan dari Pak Rizal. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada tambahan lagi dari pertanyaan dari Saudara Khairul Rizal, itu bagaimana cara save ke file yang langsung show. Mungkin pemateri bisa langsung menjawab. Apa itu? Masih ada pertanyaan? Bagaimana cara save file yang langsung show? Silahkan menyimpan kepada file yang langsung show. Berbeda dengan saya share screen lagi. Berbeda dengan apa ya? Berbeda dengan PowerPoint. Kalau di PowerPoint kan kita bisa atur. Kalau kita klik luaran dari PowerPoint-nya bisa langsung ter-slideshow tanpa masuk ke menu editing dulu. Kalau ini karena kita kembali lagi karena kita menggunakan versi gratisan, makanya tidak langsung ter-slideshow. Sebenarnya di awal-awal kemunculan Focus Key pernah menggratiskan. Jadi pernah dulu Focus Key menggratiskan ini, Windows Application Exe. Jadi ketika kita publish dalam Windows Application Exe, itu langsung muncul presentasi kita, media presentasi kita di semua perangkat selama itu menggunakan Windows. Jadi meskipun dia tidak menggunakan, tidak ada program Focus Key-nya. Itu dulu waktu di awal-awal. Tapi seiring dengan perkembangannya, Focus Key ternyata banyak diminati oleh orang-orang dan perusahaan tersebut
memblok fasilitas itu menjadi berbayar. Makanya sempat saya memiliki beberapa yang pernah saya publish sebelumnya. Pernah juga saya menggunakan crack yang versi 2, tapi terus terang menggunakan crack itu kita mendesain dari awal lagi, sama halnya backgroundnya kita download, kita cari sendiri, kemudian kita desain sendiri, kemudian kita publish, ya bisa, tapi itu lagi template dan tema yang kita gunakan sama saja kita membuat dari awal, tidak bisa kita manfaatkan yang ada di Focus Sky. Tuh Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Baik, itu tadi jawaban dari pemateri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Zulkifli Raden, yaitu berapa harganya Pak kalau aktifin publish ke Windows? Oke, saya buka dulu website resminya ya. Kemudian kita share. Ini saya buka langsung daftar harga untuk membeli lisensi dari Focus Sky. Kami juga di Prodi Teknologi Pendidikan sempat memiliki wacana untuk membeli lisensinya, cuman memang sampai saat ini belum terrealisasi. Jadi di sini bisa dilihat perbandingan untuk gratis berapa, apa-apa saja yang fasilitasnya. Untuk per bulan itu $9,9 itu 100.000 ya, 100 ribuan kayaknya. Ya. Kalau misalnya ini sekitar 12 jutaan ya. 12 juta. 2 juta atau 1.200.000. Ya sekitar itulah. Nah, kalau ini 399 ini permanen selamanya. Kalau ini per tahun, ini per bulan. Ini kalau permanen 399 sekitar 5 jutaan. Ini sudah semua Bapak Ibu secara permanen. Bapak Ibu bisa beli langsung di sini. Semua update-nya juga bisa dinikmati. Sekitar 5 jutaan itu permanen, artinya selamanya. Beda kalau ini cuma per tahun, ini tuh cuma per bulan, yang posisi kita saat ini gratis. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berminat ingin beli, misalnya menggunakan biaya lembaga atau ingin patungan, sepertinya tidak jadi masalah untuk membeli lisensinya. Jadi nanti gantian, yang mau publish, yang mau gunakan, logout dulu, pakai di tempat lain. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari peserta audiens. Silahkan pertanyaan di room chat atau bisa langsung aktifkan video dan mic-nya. Silahkan kepada peserta mengenai pelatihan media presentasi Focus Sky kita kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya kepada pemateri. Baik, saya selaku moderator, dalam menggunakan Focus Sky, apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat membuat presentasi? Terima kasih. Nah, sebenarnya jika kami telah melakukan semacam observasi kecil-kecilan ya, bahwa banyak orang yang ingin membuat media presentasi itu kesulitan di desainnya sebenarnya. Di desainnya, kemudian mengatur agar presentasinya itu menarik. Makanya kenapa di pelatihan ini dipilihlah Focus Sky. Untuk memudahkan kita membuat media presentasi, baiknya memang kita melakukan perencanaan dulu. Jadi semua bahan yang kita ingin buatkan presentasi, pertama kita buatkan dulu semacam storyboard. Storyboard itu adalah bahan presentasi yang kita buat misalnya di PowerPoint, tapi no design atau tanpa desain. Desain blank. Jadi misalnya slide 1 apa isinya, slide 2 apa isinya, slide 3 apa isinya, slide 4 dan seterusnya apa isinya. Jadi blank design. Kita juga bisa, jadi itu namanya storyboard. Nah, itu masuk di tahap
perencanaan. Kemudian selanjutnya dari situlah kita membuat media presentasi. Apakah itu kita menggunakan PowerPoint itu sendiri membuat presentasi, apakah itu kita menggunakan Focuskai, apakah itu kita menggunakan Articulate, Video Script, banyak Prezi, dan aplikasi membuat presentasi lainnya. Meskipun storyboardnya atau bahan awal rancangan presentasi kita ada di PowerPoint. Nah, setelah itu bisa juga langkah yang kedua adalah kita menyiapkan aset. Nah, aset itu adalah gambar, kemudian lagu atau video yang kita ingin masukkan atau sisipkan ke dalam presentasi. Kita siapkan terlebih dahulu aset-aset itu. Nah, setelah storyboard jadi, asetnya sudah jadi, kita akan mudah membuat presentasi. Kita tidak bingung di slide 2 apa ya yang ingin saya masukkan, apa yang saya buat. Orang kan terkendala ke situ, apa lagi yang saya masukkan di slide 2 karena dia langsung menggabung proses mendesainnya, proses membuat media presentasinya dengan proses menggali idenya. Itu kan akan lebih sulit untuk kita membuat media presentasi. Jadi idenya dulu ada, kita buat rancangannya dulu. Oh, di slide 1 dan slide 2 seperti ini. Catat, karena kalau kita cuma ingat-ingat di dalam otak, pasti akan dilupa, pasti akan bolak-balik lagi, ide kita akan berubah-ubah. Beda kalau kita catat. Beda kalau kita siapkan asetnya. Giliran masukkan video, oh ya sudah saya siapkan di folder ini. Masukkan video ada di folder ini. Masukkan misalnya file animasi SWF ada di folder aset. Jadi semuanya ada di folder aset. Nah, kalau itu kita siapkan dengan baik, saya yakin presentasinya akan cepat selesai, kita mudah memilih template, dan kita bisa minimalisir kendala-kendala yang bisa kita hadapi dalam membuat media presentasi. Seperti itu, saudara moderator. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Mungkin ada dari peserta pertanyaan mengenai kita kali ini. Kami buka satu pertanyaan lagi. Silahkan untuk apakah ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan bisa langsung aktifkan videonya dan mic-nya, atau bisa langsung dilemparkan ke ruang chat. Silahkan untuk peserta. Mungkin ada pertanyaan mengenai materi. Oke, moderator, izin sambil menunggu peserta yang bertanya. Ini kan sambil sharing saja. Saya ingin, mungkin ini kebanyakan mungkin ada beberapa guru, ada beberapa mahasiswa, mungkin untuk guru sebagai referensi membuat media pembelajaran untuk peserta didik, untuk mahasiswa misalnya sebagai referensi untuk membuat skripsi nantinya. Jadi ada beberapa program yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Misalnya kalau yang menurut saya masih jarang digunakan atau bahkan belum pernah diangkat dalam penelitian atau dibuat versi media pembelajarannya oleh guru. Oke, saya buka dulu aplikasinya. Oke, untuk yang tadi saya memasukkan ada kuis ya di contoh fokus case saya. Saya
sebutkan bahwa saya membuat kuis itu menggunakan iSpring Quiz Maker. iSpring Quiz Maker itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi iSpring Quiz Maker itu ini, saya kebetulan menggunakan versi 8. Saya sudah coba versi 9, tapi ada fasilitas yang saya butuhkan yang hilang, makanya saya gunakan versi 8. Tadi saya buka ASRI berapa ya? ASRI 1 mungkin ya. Ini ASRI 1. Saya hanya ingin menampilkan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa jadi referensi. Ini bisa di-download banyak kok Bapak Ibu ya, saya menggunakan ini. Jadi sangat mudah digunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung pelajari secara langsung. Ini kebetulan sudah saya update background-nya. Sudah saya ubah. Karena memang soal evaluasi ini dalam tahap validasi. Makanya ada revisinya kemarin. Dan sudah saya ubah. Jadi nama programnya adalah iSpring Quiz Maker. Nah, Bapak Ibu bisa cari di Google Spring Quiz Maker. Nah, selanjutnya ada ini mind map. Mind map ini banyak kok mind map yang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa gunakan. Tapi kenapa saya pilih e-mind map ini? Karena ini dia seperti ini, Bapak Ibu. Saya tampilkan saja. Jadi dia se-fleksibel ini. Biasanya kan kalau kita punya program mind map itu kan kaku sekali. Kalau ini enggak, dia lihat saja sederhana ini. Jadi kalau misalnya kebetulan kalau kita berbicara media pembelajaran, Bapak Ibu, tidak ada media atau program yang paling bagus. Yang ada adalah yang tepat untuk kondisi pembelajaran tertentu. Misalnya kalau peta konsep ini tepat untuk menggambarkan apa. Jadi ini sangat mudah digunakan dan bisa jadi salah satu alternatif buat Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa dalam membuat media pembelajaran atau produk penelitiannya. Apalagi ada lagi satu yang bisa, nah ini mirip Focuskai tapi ini beda. Namanya itu adalah Animis. Animis Animator. Ini bisa digunakan untuk membuat video presentasi. Jadi luarannya ini adalah video presentasi atau film animasi kartun. Nah, film animasi kartun. Misalnya saya pilih salah satu ini saja ya. Ini buat akunnya gratis. Dan saya masih ingat passwordnya. Ini gratis. Saya menggunakan versi gratis, Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari ini di website resminya Animis. Nah, kalau ini bisa kita publish meskipun gratisan. Bisa kita publish, tapi dia publishnya itu dalam bentuk ini Bapak Ibu. Yang ini yang gratis, 576 megapiksel. Lihat resolusinya Bapak Ibu. Itu sudah 1024. Ini sudah sangat sangat jelas, tidak pecah meskipun dibuka di laptop atau di HP. Dia bisa dipublish dalam bentuk 576 pixel dengan MP4, kemudian kita publish. Jadi ini bisa dipublish, luarannya itu dalam bentuk video presentasi. Ini contohnya Bapak Ibu, saya coba tampilkan. Untuk ini luarannya adalah video animasi video. Jadi ini luarannya cuma video. Ini semua bisa diatur di sini. Jadi timeline, ini bagian timeline, Bapak Ibu bisa gunakan untuk merancang video presentasinya. Oke, kalau sudah cukup, saja. Nah, sama halnya dengan Focuskai. Kalau saya melihat desainnya, sepertinya ini satu perusahaan dengan Focuskai, cuman ini bisa dipublish. Enaknya bisa dipublish, Bapak Ibu. Misalnya ini love story. Untuk bagian ini tidak usah dipertanyakan Bapak Ibu, cukup
diketahui saja. Kalau misalnya ada kesempatan lain kita berbagi, insya Allah kita akan bagi bagaimana cara menggunakan program-program ini, Bapak Ibu. Intinya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk membuat video presentasi atau untuk saudara-saudara mahasiswa untuk membuat produk-produk pembelajaran yang bisa kalian angkat untuk tugas akhir kalian. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sedikit program untuk membuat media pembelajaran atau media video presentasi. Terima kasih. Kembali ke moderator. Apa ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan dari mungkin saudara admin, yaitu mengapa media PowerPoint lebih banyak digunakan, padahal Focus-Sky kan lebih mudah dan sudah disediakan template-nya. Yang menarik, apalagi memiliki efek yang memukau, yang bisa diperbesar dan maupun bisa digeser. Sangat berbeda dengan PowerPoint. Terima kasih. Mungkin hanya itu pertanyaan dari admin. Silahkan pemateri. Oke, Microsoft Office PowerPoint itu jauh sudah, ibaratnya itu Microsoft Office PowerPoint itu neneknya Focus-Sky. Jadi dia sudah ada jauh sebelum Focus-Sky lahir. Focus-Sky ini kalau saya tidak salah dia baru mulai muncul itu tahun 2000-an. 2010-an atau 2015-an, saya belum lihat pastinya, kalau tidak salah 2015. Saya saja menggunakan Focus-Sky itu tahun 2016, kayaknya 2010 ya, kayak sepertinya 2010-an Focus-Sky itu hadir, sehingga pertama dari segi siapa yang lebih ini ya, lebih duluan lahir lah ceritanya. Jadi PowerPoint sudah terkenal jauh sebelum Focus-Sky lahir. Nenek moyangnya lah media presentasi kalau Microsoft Office PowerPoint. Kemudian yang selanjutnya adalah secara default setiap komputer itu tidak terinstall Focus-Sky. Sementara PowerPoint sudah terinstall otomatis. Coba kalau kita bawa ke tempat service, pasti sudah langsung tempat jual laptop pasti otomatis sudah ada aplikasi atau program PowerPoint-nya, tapi Focus-Sky-nya tidak ada. Kenapa tidak ada ya? Mungkin tempat penjual laptopnya juga tidak mengetahui bahwa ada program seperti itu. Yang membeli laptop juga tidak meminta. Misalnya kita kan bisa request. Mungkin itu, dan brand ya, Microsoft kan PowerPoint kan brandnya Microsoft. Microsoft itu punya nama besar. Artinya orang sudah tahu bahwa Microsoft itu laptop, kemudian komputer, sistem operasinya menggunakan sistem operasi Windows yang dibuat oleh perusahaan Microsoft, boleh dengan PowerPoint. Sementara Focus-Sky itu ibaratnya perusahaan kecil beda dengan perusahaan-perusahaan yang besar seperti Microsoft, sehingga memang kurang terkenal di kalangan-kalangan tertentu. Tapi di kalangan-kalangan yang hyper terhadap media pembelajaran, yang tengah malam itu browsing-browsing tidak jelas mencari program-program yang bisa digunakan untuk membuat konten, membuat media pembelajaran, pasti tahu Focus-Sky. Apalagi sekarang Focus-Sky sudah mulai diminati ya, terbukti dengan awalnya mereka menggratiskan publish Excel-nya, kemudian cuma 2 tahun berlalu dia mengunci fitur tersebut. Sama halnya dengan Animis. Animis ini juga saya perhatikan dia masih memberikan kita publish 576 pixel. Saya yakin kalau Animis ini naik daun juga dia akan mengunci kembali, mungkin kita diturunkan menjadi 360. Kalau 500 pixel itu lumayan bagus. Bagus malah, bukan lumayan bagus. Tidak mencapai. Jadi seperti itu pertanyaan dari yang tadi. Ya, baik, itu tadi jawaban dari pemateri. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari saudara Hairul Rizal. Pertanyaan saudara, apakah untuk ukuran file di Focus-Sky kecil, misalnya
dibuat 15 slide atau tergantung dari jenis animasi yang digunakan? Untuk ukuran media presentasi kita tergantung unsur-unsur multimedia yang digunakan. Kalau misalnya kita menggunakan banyak slide tanpa unsur-unsur multimedia, misalnya video yang banyak, animasi yang banyak, saya yakin presentasinya akan ringan. Tapi kalau kita menggunakan beberapa video, itu akan berpengaruh terhadap ukuran dari media presentasi kita. Kalau saya coba perhatikan ya, di lihat. Jadi itu memang dipengaruhi oleh video sih. Kalau yang lain tidak terlalu berpengaruh. Apalagi kalau objek-objek yang langsung dimasukkan lewat Focus Sky. Itu tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu kalau ada unsur-unsur multimedia yang kita ambil dari luar Focus Sky. Misalnya video yang tadi. Nah, ini saya mau perlihatkan ukuran dari saya share screen lagi ya. Kita mau lihat perbandingan ukuran. Nah, ini PKM kedaulatan ini kan banyak videonya di dalam. Kita bisa lihat kalau ini dia cuma menggunakan satu video. Video yang satunya menggunakan ini bisa dilihat Bapak Ibu. PKM kedaulatan ini terus terang saya menggunakan sekitar 4 atau 5 video. Ukurannya sekarang itu 259 MB. Sementara ini saya cuma menggunakan satu video. Meskipun saya menggunakan ini video backgroundnya ini ada video bersifat video background dari ini yang IPS penampakan alam ini, tapi background itu saya ambil dari Focus Sky sehingga ringan. Beda kalau ini ya memang semuanya diambil dari luar dan ukurannya lumayan, hanya dia 259 MB. Itu segi ukuran, tapi untuk segi akses membuka itu tidak berpengaruh. Terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari pemateri. Baik, karena mungkin waktu juga sudah sampai pukul 9.35, kami tutup diskusi pagi kita hari ini. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita yang membahas tentang pelatihan media Focus Sky, mulai dari tujuan, penyampaian dasar, dan sampai kepada aplikasinya. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan pada sesi ini bermanfaat dan lebih dimudahkan menggunakan media presentasi Focus Sky. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini yang sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada audiens yang begitu antusias mengikuti diskusi kita sampai akhir acara, dan tentunya kepada panitia penyelenggara yang begitu hebat dan penuh antusias sehingga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, kita akan foto bersama. Silahkan semua untuk mengaktifkan videonya. Sampai slide 3, silahkan. Ya. Silahkan admin mungkin bisa mulai dari slide 1. Aktifkan dulu. Ya, Siska, aktifkan. Selanjutnya. Selanjutnya untuk slide 2. Untuk mengaktifkan videonya.
Mungkin admin bisa memberi aba-aba. Ya. Tolong aktifkan videonya dulu. 1, 2, 3. Ya, select dua. Untuk slide 3 kan Ya, select 3. ya silahkan untuk slide 3 mengaktifkan video. Ya. Ya, terima kasih kepada semua peserta, narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon aplausnya untuk semua, untuk kita semua. Ya, saya Nur Hikmah. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Dadah. Dadah. Terima kasih panitia peserta.